Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya, Daniel Silaban. Pada video kali ini, kita akan belajar thresholding. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu thresholding? Biar saya kasih tahu ya teman-teman. Pengertian thresholding adalah teknik dalam pengolahan citra digital atau image processing untuk mengubah citra berwarna atau grayscale menjadi citra biner hitam putih dengan cara membandingkan setiap pixel dengan suatu nilai ambang batas atau yang sering kita sebut dengan threshold. Nah, tujuan dilakukannya thresholding adalah untuk memisahkan objek dari latar belakang atau background. Yang kedua, menyederhanakan analisis citra. Yang ketiga, digunakan untuk segmentasi citra. Gimana sih prinsip kerja thresholding? Nah, prinsip kerja thresholding itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama, jika intensitas suatu pixel lebih besar dari ambang batas, maka pixel itu diubah menjadi putih yang bernilai 255. Namun, jika lebih kecil dan atau sama dengan ambang, maka pixel itu diubah menjadi hitam atau diberi nilai 0. Dan selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis thresholding? Nah, di sini teman-teman ada 3 jenis thresholding ya teman-teman. Yang pertama itu thresholding global, yaitu menggunakan satu nilai ambang untuk seluruh citra, cocok untuk citra dengan pencahayaan yang merata. Yang kedua, thresholding lokal atau adaptive thresholding, menggunakan nilai ambang yang berbeda untuk bagian citra yang berbeda, cocok untuk citra dengan pencahayaan yang tidak merata. Dan yang ketiga itu thresholding multilevel, digunakan untuk mengklasifikasikan citra menjadi lebih dari 2 kelas, misalnya hitam, abu-abu, dan putih. Nah, itu dia teman-teman sedikit pengertian dari thresholding ya teman-teman. Namun pada video kali ini, inti dari video kali ini adalah dimana kita akan membangun sebuah desain grafis interface untuk kita dapat melakukan proses thresholding pada sebuah citra atau gambar yang akan kita input teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ikuti langkah-langkah berikut ya teman-teman. Seperti biasa, kita sediakan laptop kita dan kita buka aplikasi IDL Python kita. Oke, setelah kita buka, kita langsung buat file baru untuk menyimpan program yang akan kita jalankan. Oke, di sini saya langsung save ya teman-teman. Saya save dengan nama threshold. Oke, setelah kita buat namanya, kita simpan. Sebelumnya saya udah nyatat programnya atau udah tulis programnya di Word. Nah, ini dia kode program untuk membangun GUI untuk proses threshold atau mengetahui ambang batas sebuah citra ya teman-teman. Ini seluruhnya programnya ya teman-teman yang akan kita eksekusi pada IDL Python kita. Langsung saja kita salin dan kita tempelkan pada file threshold kita di IDL Python. Nah, judul besar yang tadi kita kasih tanda pagar supaya programnya mengenali itu sebagai komentar. Dalam program ini kita menggunakan library detector untuk membangun interface yang akan kita gunakan untuk memproses threshold pada citra atau gambar yang akan kita input. Kita juga menggunakan OpenCV dan NumPy supaya fungsi-fungsi yang akan kita jalankan pada program ini bisa berjalan dengan lancar dan dengan baik. Semua fungsi-fungsi yang akan kita butuhkan dalam memproses threshold pada sebuah citra sudah saya letakkan pada program ini, mulai dari menginput gambarnya, menyimpan dan melakukan proses thresholdnya. Tanpa menunggu lama lagi, karena semua fungsi telah kita letakkan atau kita tulis pada program ini, langsung saja programnya kita runkan atau kita jalankan. Berikut adalah tampilan awal setelah program dijalankan. Tombol browser di sini berfungsi untuk mengambil gambar yang akan kita proses thresholdingnya.
Setelah proses thresholding dilakukan pada citra yang kita input, di sini kita juga bisa menyimpannya dan bisa mencetaknya langsung. Terdapat dua cara untuk kita melakukan proses thresholding, yaitu dengan menggunakan manual threshold yang dimana kita bisa ketikkan sendiri melalui keyboard kita di laptop, dan kita juga bisa menggunakan mousepad kita untuk menyesuaikan threshold yang kita butuhkan pada gambar atau citra yang akan kita input. Sebagai contoh, kita ambil dulu gambar yang akan kita proses thresholdingnya atau kita ketahui ambang batasnya. Pertama-tama kita apply dulu dengan nilai threshold 128, dan selanjutnya kita coba dengan nilai threshold 35. Ini adalah hasil setelah kita lakukan threshold dengan nilai 35. Seperti yang sudah saya katakan di awal, semakin tinggi nilai threshold pada sebuah citra, maka akan semakin gelap gambar atau citra yang dihasilkan. Dan jika nilai thresholdnya rendah, maka akan semakin cerah nilai threshold yang dihasilkan, bahkan akan berwarna putih kalau sampai ke titik 0, dan akan berwarna hitam kalau sudah sampai ke titik nilai 255. Teman-teman, pengertian dan cara kerja membangun GUI interaktif untuk melakukan proses thresholding pada sebuah citra ya teman-teman. Sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Bye bye.